Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wa salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama, tuan-tuan guru dan segenap pengurus Masjid Babus Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak mudaku sekalian, saya bahagia sekali hari ini masjid ini katanya sebegini megah, hasil kerja karya dan pikir anak-anak muda di sini. Kalau anak-anak muda sudah mau ikut ambil bagian dalam agama, itu berarti Islam di Indonesia sebentar lagi akan muncul dan memimpin keadaan di negeri ini. Bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah, wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejak zaman Nabi Muhammad, Islam baru turun kepada Nabi. Pembela-pembela agama itu orang muda-muda. Yang masuk Islam awal-awal itu orang-orang muda-muda. Nabi diangkat jadi Rasul umur 40. Masih pemuda kan? Pemuda kan sampai umur 40. Orang pertama dari kalangan sahabat yang masuk Islam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, umur 38. Lebih muda 2 tahun dari Rasul. Keluarga Rasulullah yang pertama kali masuk Islam Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, umur 8 tahun. Masih anak-anak. Sayyidina Abu Bakar bertanya kepada Nabi, apa kerja saya? Setelah saya masuk Islam, kerja saya apa? Kerja kamu, apa yang saya kerjakan kamu kerjakan. Maka Nabi mendakwah orang masuk Islam, Sayyidina Abu Bakar bawa orang masuk Islam juga. 2 hari berturut-turut Sayyidina Abu Bakar berhasil mengislamkan anak-anak muda. Sayyidina Tolha masih 18 tahunan, Sayyidina Jubair Al-Awwam, Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Utsman bin Affan. Ini yang diislamkan Tolha. Ini yang diislamkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Dia anak-anak muda, belum ada yang kawin. Kemudian Rasulullah mengislamkan Sayyidina Bilal, belum kawin juga, masih muda juga. Sampai orang ke-40. Orang yang ke-40 adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Belum kawin juga, masih anak muda juga. Yang tua-tua Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Kuhafah, Abu Sofyan, pokoknya abu-abu nggak ada yang mau. Abu-abu nggak ada yang mau masuk Islam. Yang masuk Islam anakmu. Selama 3 tahun Rasulullah
dakwah sembunyi-sembunyi. Yang tua tuh bisa dihitung jari. Yasir, Sumayyah, ini tua suami istri. Tapi anaknya Ammar bin Yasir anak muda juga. Setiap malam Nabi bikin taklim, membuat taklim. Kumpul orang begini, Nabi bacakan Quran, kasih nasihat. Nasihat Nabi tentu hadis namanya kan. Nasihat Nabi hadis yang dibacakan Quran. Selama 3 tahun setiap hari, malam-malam, setiap malam di rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Orang sembunyi-sembunyi masuk kan malam gelap. Dulu kan nggak ada lampu. Rumahnya Sayyidina Arqam bin Abil Arqam itu terpisah. Rumah di Mekah itu kan rapat. Nah, beliau ini rumahnya terpisah sendirian. Sehingga Nabi malam-malam datang situ satu nggak nampak orang. Selama 3 tahun Nabi buat taklim. Untuk apa? Untuk anak-anak muda yang masuk Islam itu ada sedikit orang tua. Sayyidina Hamzah juga masih umur 40. Sebaya dengan Rasulullah. Sayyidina Hamzah lahirnya sama. Orang kawinnya sama. Bapak Nabi melamar Aminah binti Wahab di Madinah. Abdullah nama bapak Nabi. Dengan kakek Nabi Abdul Muthalib. Pergi ke Madinah. Sampai di Madinah, di samping Ibu Aminah ada perempuan gadis, Hannah namanya. Abdul Muthalib tanya, kamu siapa? Saya sepupunya Aminah. Mengawani kan, waktu kawin kan mesti ada yang ngawani tuh. Kamu udah kawin belum? Belum. Ini Aminah kawin, kamu belum kawin? Belum. Udah kamu kawin sama saya mau nggak? Mau. Itu. Waktu itu umurnya Abdul Muthalib 80 tahun. Tapi masih gagah. Maka pulang dari Madinah, Abdul Muthalib kakek Nabi bawa istri sepupunya Aminah Hannah. Abdullah bapak Nabi bawa istri namanya Aminah. Sama-sama hamil, sama-sama lahir. Sama-sama disusukan oleh wanita yang sama. Siapa yang menyusukannya? Suwaibah, budaknya Abu Lahab radhiyallahu anha, berakan masuk Islam. Abu Lahab rumahnya terpencil sendirian juga. Dia punya satu kampung sendiri namanya Kampung Abu Lahab. Kalau dari Mekah menuju Tanim kira-kira pertengahan. Jadi kalau naik taksi sekitar 15 menit. Jalan kaki berapa jauh tuh? Situ ada satu kampung namanya Kampung Abu Lahab. Dulu ada gunung Jabal Abu Lahab, Gunung Abu Lahab. Gunungnya dihancurin, jadikan bangunan-bangunan di seluruh Mekah. Sudah rata dibangun masjid, Masjid Abu Lahab. Orang situ bilang Masjid Abu Lahab. Abu Lahab budaknya lari-lari memberitahu dari Mekah ke rumah Abu Lahab. Wah, anak saudaramu Abdullah sudah lahir, ganteng, cantik, bersih, montok. Diberi nama Muhammad oleh kakek anda Abdul Muthalib. Tapi bapak Nabi sudah wafat ketika Nabi 2 bulan dalam kandungan. Saking gembiranya Abu Lahab mengatakan, bertuah kau wahai Suwaibah, kau saya merdekakan hari ini, gak jadi budak lagi, merdeka gratis, gak usah bayar. Oh, senangnya Suwaibah itu, karena kamu telah menggembirakan hati saya. Jadi Abu Lahab tuh waktu Nabi lahir tuh bahagia. Abu Lahab bukan sedih, bukan marah, nggak musuh ponaan kandung. Kamu telah menggembirakan hati saya, ponaan saya lahir, kamu merdeka, nggak usah jadi budak lagi, senang. Udah merdeka, sekarang saya tugaskan kamu kerja, saya gaji, susukan keponaan saya Muhammad itu. Disusukan oleh Suwaibah. Suwaibah ini menyusukan Sayyidina Hamzah. Jadi Nabi dengan Sayyidina Hamzah itu selain paman dengan keponaan, umurnya sama, yang menyusukannya sama. Ibunda Suwaibah radhiyallahu anha. Kemudian setelah sekitar berapa hari datang ibu susu dari pegunungan Bani Sa'ad, namanya Halimah Tus-Sa'diyah, dengan suaminya Abu Zaid. Nabi Muhammad dibawa ke pegunungan Bani Sa'ad, dididik di sana selama 6 tahun. Baru dipulangkan kepada Ibu Aminah nantinya. Yang umur 40 itu cuman Rasulullah,
Sayyidina Hamzah. Abu Bakar Siddiq 38, Umar bin Khattab 20-an, semua itu muda-muda. Apa yang dibuat Nabi di rumah Al-Qam bin Abil Al-Qam? Membacakan ayat-ayat Allah. Jadi semua duduk begini dengar, Nabi baca. Asal datang surat baru dia dibaca. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sahabat dengar. Untuk apa mendengarkan Quran dibaca? Untuk hati sahabat-sahabat itu jadi bersih, wa yuzakkihim. Jadi kita ini anak-anak muda harus buat taklim di sini. Ada yang baca hadis, dengar kelebihan amal. Siapa sholat duha 2 rakaat maka dimudahkan rezekinya, baca. Dilarang kencing di lubang-lubang kecil, lubang-lubang binatang, jangkrik, semut dan lain-lain. Satu hadis saya satu hari, setahun 360 hadis. Teringat selalu. Selain itu hati bersih. Orang Islam, kenapa hari ini ilmu diajarkan nggak masuk? Nggak membuat dia jadi baik. Karena ilmu itu nggak masuk ke hatinya. Kenapa? Karena hatinya kotor, banyak dosa. Mencuri, berdusta, menipu, makan riba, macam-macam. Sehingga ilmu dimasukkan nggak masuk, membal keluar lagi. Supaya ilmu itu masuk, kata Allah SWT yang dibuat Nabi di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam radhiyallahu anhu, adalah membacakan Quran dan didengar. Kita lihat ayatnya, surah Al-Jumu'ah ayat 2. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum. Dialah Allah yang telah mengutuskan kepada kaum yang buta huruf, yaitu orang-orang Makkah. Rata-rata buta huruf, sedikit sekali yang bisa menulis. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum. Dialah Allah yang telah mengutuskan seorang rasul kepada kaum yang buta huruf, dari golongan kaum itu sendiri buta huruf. Yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Tugas rasul itu membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Jadi dibaca. Wek dibaca. Wadduha wal laili idza saja. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dibaca. Mereka mendengar. Wa yuzakkihim, dengan mendengarkan Quran itu, wejangan-wejangan Rasul itu, hati mereka menjadi bersih. Tazkiyatun nafs, hati bersih. Wa tuzakkihim, Quran yang dibaca itu membersihkan hati mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Setelah hati bersih, barulah diajarkan ilmu dan hadis-hadis Rasul. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Padahal sebelum itu orang Mekah itu adalah orang yang bejat, sesat, dengan kesesatan yang terang-terangan diperlihatkan sesatnya itu. Orang Mekah kalau membunuh orang dibawanya pedang. Mau kemana John? Bunuh orang. Begitu. Kau mau kemana? Aku mau berzina di situ sama si Anu. Mana mau orang itu menyembunyikan kebejatannya, terang-terangan aja. Tapi 3 tahun buat taklim, hati bersih. Datang perintah, semua dibikin. Kerjakan sholat malam. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila. Bangun hai orang berselimut malam, kerjakan sholat tahajud. Setengah malam atau kurang sedikit, sampai bengkak-bengkak kaki sahabat itu. Sholat tahajud setengah malam, separuh malam, kurang sedikit dari itu. Enggak melawan. Apa jadi perintah, kerja terus. Kenapa? Hati sudah bersih. Hari ini orang sekolah S1, S2, S3, jurusan agama, masuk penjara korupsi. Kerja di Kementerian Agama, nyolong. Kalau ditanya hukum, apa hukumnya korupsi? Haram, pakai haram. Tapi kenapa dia buat dosa? Bukan dia nggak tahu, tapi hatinya gelap, hitam, berat, banyak dosa, sehingga ilmu nggak manfaat. Ilmu baru manfaat kalau hati orang bersih. Hati bersih dibersihkan dengan baca Quran, dengarkan hadis setiap hari. Mau tunduk dengan agama. Banyak orang tahu agama nggak mau tunduk. Kadang sedih kita. Ustadz aja nggak ke masjid.
Coba, kalau ngajar dia bacanya hadis. Sholatul rajul ma'al jamaah. Hadis. Sholat laki-laki berjemaah. Afdalu min salatil fadh. Lebih bagus dari sholat sendirian. Fi baitihi au fi suqihi. Di rumahnya ataupun di warungnya. Rawahul bisa ba'ina wa ishrina darajah. Dengan 27 derajat lebih baik sholat berjemaah daripada sholat sendiri. Riwayat Imam Muslim. Wow. Hebat. Tapi dia nggak ke masjid. Ditanya orang, Ustadz kok nggak masjid? Kalau saya nggak ke masjid, kenapa rupanya? Karena hadisnya ke masjid, Pak. Ya, saya kalau ke masjid, siapa yang mengimami anak istri saya? Dilawannya hadisnya. Mana hadisnya orang kalau punya istri disuruh mengimami istrinya? Mana hadisnya? Kalau ini dilakukan, siapa ke masjid, Pak? Bapak ke masjid? Enggak, saya punya istri, saya dengan istri di rumah. Kamu? Oh, saya ada istri saya, enggak ke masjid. Saya dengan istri saya di rumah. Bapak? Oh, istri saya 2, saya enggak ke masjid saya. Terus siapa yang ke masjid? Bujang-bujang lapor lah sama janda-janda tua. Ini kan jangan dibilang dia nggak tahu hadis, hadisnya dia yang baca, dia yang ngajar di masjid, tapi dia nggak buat. Sebab ilmunya tidak menerangi hatinya gelap. Apa nggak bahaya? Banyak hari ini begini. Nah, makanya kita ini tiap hari lah dengar Quran, dengar hadis, dengar Quran, supaya hati kita bersih, supaya kalau datang panggilan agama nggak ngelak lagi, terima terus. Sami'na wa ta'na, dengar, kami taat, udah jalan. Dan itu jarang hari ini. Sedangkan zaman Rasulullah aja munafik 30%. Zaman Rasul munafik berapa persen? 30%. Mana dalilnya? Waktu perang Uhud, Nabi mengumpulkan pasukan 1000. Kata Nabi, jangan perang di kota Madinah, nanti anak istri kita kena. Kita cegat aja di Gunung Uhud, 6 km dari kota Madinah kurang lebih. Siap, berangkatlah 1000 orang perang, pakai kuda, pakai unta, 6 km. Kalau Badar kan jauh, Badar setahun sebelumnya itu 120 km dari kota Mekah, jauh. Kalau Uhud dekat aja, dari kota Madinah, bukan Mekah, kota Madinah, dekat. Orang munafik, pimpinannya namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ikut juga, siapkan kendaraan, siapkan kudanya, pedang-pedangnya siap juga, ikut keluar. Tapi keluar bukan mau perang, keluar mau mempengaruhi pasukan Islam supaya pulang. Jadi dia tujuannya untuk merusak barisan Islam. Sampai di Uhud dia bilang, jangan perang, mati kodok kita nanti. Kenapa? Ya kita 1000, orang itu 3000. Mana telawan kita? Kalau kita mati, anak kita jadi janda, anak kita jadi yatim, istri kita jadi janda. Gara-gara Muhammad aja, gara dia apa hebatnya bela-bela dia. Lebih baik kita pulang aja. Dan berhasil mempengaruhi 300 orang. Dia 300 orang pulang. Yang tinggal di Uhud perang melawan 3000 orang kafir Quraisy hanya 700. Artinya zaman Rasulullah 30% dari 1300 orang adalah orang Kalau kira-kira sekarang berapa persen orang munafik, coba sekarang kira-kira? Tinggal 10% atau tambah banyak? Dan ingat ya, yang 700 orang bertahan itu rata-rata anak muda. Agama ini tidak akan maju kalau nggak ada anak muda pegang agama ini. Tidak akan maju. Sebagaimana Rasulullah dipegang anak-anak muda. Apa yang terjadi? 22 tahun 2 bulan Rasulullah jadi Nabi, 13 tahun di Mekah, kurang 10 tahun di Madinah. Seluruh jazirah Arab dari Yaman sampai Syam masuk Islam semua. Ada 124.000 orang Arab semuanya masuk Islam. Termasuk panglima besar Quraisy, Abu Sufyan masuk Islam. Termasuk Hindun, istri Abu Sufyan yang membelah dada Sayyidina Hamzah, dikeluarkan hati dan jantungnya dimakan sama Hindun. Yang memakan jantung Sayyidina Hamzah Hindun masuk Islam. Mati dalam keadaan Islam.
Jadi cukup 22 tahun selesai perjuangan agama seluruh jazirah Islam. Kenapa? Seluruh anak muda bersatu membangun agama. Paham? Jadi anak muda harus korban banyak. Jangan kita ditipu setan. Saya ini waktu muda senang-senang dong, happy-happy. Nanti kalau udah tua baru tobat. Berapa banyak orang mati belum sempat tua? Betul? Ngapain nunggu tua? Ada orang dari muda baik sampai mati baik. Ada orang dari muda jahat sampai mati jahat. Ngapain pula kita muda jahat berharap tua baik? Kenapa enggak kita dari muda baik terus sampai mati baik? Kenapa rupanya? Ada masalah. Cara musuh-musuh Islam menghancurkan Islam adalah dengan merusak pikiran anak muda. Jangan terlalu taat kau, nanti sesat kau. Orang taat kok sesat. Jangan sering-sering ngaji kau nanti gila. Masa ada orang yang mengaji gila? Betul nggak? Kau jangan nampak-nampak kali lah agama ini jenggot-jenggot pakai peci-peci. Jangan nampak kali. Jadi macam mana? Ya agama ini jangan dinampak-nampakkan kali. Loh, Quran menyuruh agama ini dinampakkan, bukan disembunyikan. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dialah Allah yang telah mengutuskan seorang rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, bil huda, membawa petunjuk hidup. Jadi Nabi nggak bawa budaya. Walaupun Nabi orang Arab, Nabi nggak bawa budaya Arab. Nabi bawa hidayah, petunjuk. Nggak pernah Nabi ngarang puisi, nggak pernah Nabi ngarang lagu, apalagi joget ke kanan. Nggak ada Nabi mengajarkan itu. Yang diajarkan Nabi adalah bil huda, betul, wadinil haq, agama yang paling betul. Jadi Nabi itu bawa dua, petunjuk hidup, cara makan, cara minum, cara tidur, cara nikah, cara pakai baju, cara istinja, cara baca Quran, cara tahajud, cara sholat, cara puasa, cara zakat, cara nguburkan mayat. Paham? Wadinil haq, dan agama yang paling betul, yaitu Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam tinggi, nggak ada lebih tinggi dari Islam. Untuk apa? Untuk apa Nabi membawa petunjuk hidup dan agama yang paling betul? Liyuzhirahu 'ala dini kullih, agar dipertunjukkan, agar diperlihatkan, agar dizohirkan kepada agama-agama yang lain bahwa agama Islamlah agama yang paling unggul. Walau karihal musyrikun, walau penyembah banyak Tuhan benci kepadamu. Jelas-jelas saja ayat Quran itu. Hari, jangan terlalu berlebih-lebihan kau beragama. Beragama ini ala kadarnya saja. Kepala tuk kau lah. Beragama kok ala kadarnya. Makan ala kadarnya, betul. Minum ala kadarnya, betul. Pakaian ala kadarnya, betul. Rumah ala kadarnya, betul. Kalau agama itu harus sebaik-baiknya, betul. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Rebutlah tempat pertama untuk mendapatkan keampunan dari Tuhanmu. Nggak boleh ngalah sama bapak kita pun nggak boleh ngalah kalau tobat. Bapak dulu tobat pak, aku nyusul besok. Nggak ada. Kalau tobat aku dulu, siapa pun tak boleh. Syari' musabaqah, sabiq, nggak boleh orang lain. Wajannah, merebut surga. Tidak boleh orang lain duluan dari kita, mesti kita duluan. Arduhas samawati wal ard, yang mana surga itu seluas seluruh langit ditambah seluruh bumi. Sayangnya ayat itu di ujungnya yang uiddat lil muttaqin, tapi surga itu dijanjikan Allah hanya untuk orang yang bertakwa. Bertakwa bukan beriman. Bertakwa. Tentu takwa itu sungguh-sungguh, betul. Mana ala kadarnya disebut orang bertakwa? Sholat ala kadarnya, puasa ala kadarnya, orang bertakwa itu. Sedekah ala kadarnya, orang bertakwa itu. Ngasih 5.000 aja gemetarnya 2 jam. Kenapa kau baru sedekah, lu kok gemetar 5.000? Agama ini perlu mujahadah, perlu perjuangan hidup jihad, betul.
Dan masuk Islam itu gak ala kadarnya. Lihat ayat yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Hai kamu orang beriman, gak cukup iman saja, masuklah kamu ke dalam keselamatan, yaitu agama Islam. Kaffah, lahir dan batin, dari ujung rambut sampai ujung. Lahirnya Islam, lahiriahnya Islam. Kenapa kau pakai baju begini? Karena haram orang Islam nampak auratnya. Kenapa kau minum tangan kanan? Karena dilarang Rasul minum tangan kiri. Begitu. Paham? Lahir dan batin ikut Islam. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kau ikuti langkah-langkah setan. Ada pula orang sekarang, kalau aku baik kali dari kecil sampai besar, siapa yang menjadi kawan setan nanti di neraka? Kasihan setan gak punya kawan. Goblok betul ini orang. Mau mengawani setan pula dia. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh kamu yang nyata. Alangkah indahnya Islam ini. Bagaimana kita mengamalkan Islam? 100%. Makan cara Islam, minum cara Islam, tidur cara Islam, masuk WC cara Islam, pakai baju cara Islam, naik kendaraan cara Islam. Naik kendaraan cara Islam, baca doa subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun bismillahi tawakkaltu 'alallah. Bangun tidur cara Islam, mandi cara Islam, semua cara Islam. Tidak ada cara lain. Hari ini kita tinggalkan. Dibikin undangan perkawinan 1000 orang yang datang, pestanya di hotel bintang 4, biayanya ratusan juta. Undangannya 1000 orang. Kursi pun tidak dikasihnya. Paksa awak minum berdiri, makan berdiri, macam lembu, macam kerbau. Mau ditanya, kenapa makan berdiri begini Pak? Oh ini ala Perancis. Bukan ala Perancis tuh, ala sapi, ala kambing. Paham? Kalau memang nggak sanggup sediakan kursi, nggak usah panggil orang. Kalau kita nggak mengamalkan agama, siapa lagi mengamalkan agama ini? Nah, sampai sini paham? Hiduplah cara Islam, matilah cara Islam. Sholat cara Islam, puasa cara Islam, zakat cara Islam, sedekah cara Islam, haji cara Islam, makan cara Islam, tidur cara Islam, mati cara Islam. Kata Nabi, laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan orang yang sudah mati di antara kamu kalimat la ilaha illallah. Itu mauta artinya orang sudah mati, fil madi itu. Makanya Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Fatwa Al-Kubra menjelaskan, talqin mayat di kuburan, amma talqin lil mayit, adapun talqin untuk mayat ba'da dafnihi, setelah dikubur, ma ba'sa bihi, tidak mengapa dilakukan. Karena sebagian sahabat, ba'dus sahabah yang malu nabiha, sebagian sahabat melakukan talqin mayat di kuburan berdasarkan hadis Sahih Bukhari, laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan orang yang sudah mati dengan kalimat la ilaha illallah. Pertanyaannya, apakah orang sudah mati mendengar kita ajarkan la ilaha illallah? Tolong, jangan ganggu, jangan bagi dulu. Nanti saya kasih kesempatan. Apakah orang mati mendengar? Mendengar? Ada yang bilang nggak dengar, udah mati, udah putus. Yang putus amalnya. Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu amaluh. Kalau mati manusia anak Adam, putuslah amalnya. Bukan hubungannya dengan kita yang hidup. Yang disebut putus bukan silatuhu, bukan hubungannya, tapi amaluhu, amalnya. Gak bisa lagi sholat, udah mati. Gak bisa lagi bayar utang, sudah mati. Coba orang udah mati bayar utang, kalau gak pingsan yang terima duit. Yang putus apanya? Apakah orang mati masih bisa mendengar? Masih. Mana buktinya? Buktinya dalam hadis Bukhari Muslim, Rasulullah mengajarkan memberi salam kepada orang mati. Assalamualaikum ya ahlal
kubur. Minal muslimin wal fa insyaallahu bikum lalahikun. Assalamualaikum laki-laki perempuan muslim yang dikubur di kuburan ini. Satu hari kami akan menyusul kamu loh. Sekarang saya tanya, dijawab apa enggak sama dia salamnya? Dijawab. Cuman tidak didengarkan Allah ke kita. Kalau didengarkan, Assalamualaikum. Kalau enggak tunggang langgang awak lari. Ini pengajian ini. Ini yang diajarkan. Mati cara Islam. Ulama-ulama kita, mazhab Syafi'i khususnya, mentakwil hadis ini. Meskipun hadis ini ajarkan kalimat la ilaha illallah pada orang yang sudah mati, mautakum, di antara kamu yang sudah mati, tapi diartikan yang hampir di orang yang sakaratul maut. Ajarkan di kuping kanannya la ilaha illallah. Siapa yang bisa di akhir kalam mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Nah, sekarang kita berpikir, kenapa la ilaha illallah yang diajarkan? Kenapa enggak subhanallah, la haula wala quwata illa billah, Allahu akbar? Kan banyak zikir yang lain. Kenapa la ilaha illallah yang diajarkan? Itu yang disuruh Nabi. Iyalah itu yang disuruh Nabi. Kenapa? Para ulama mengatakan karena la ilaha illallah itu yang paling ringan diucapkan. Sebab tidak memerlukan menggerakkan bibir. Kalau subhanallah, itu mesti menggerakkan bibir. Betul? Walhamdu lil mesti bergerak. La haula wow mesti bergerak bibir. Tapi kalau la ilaha illallah tidak perlu menggerakkan bibir, cukup menggerakkan lidah. La ilaha illallah. Semua. La ilaha illallah. Enggak perlu menggerakkan bibir, ringan sekali. Tapi sayang, dari 3.000 orang yang diajari la ilaha illallah di Rumah Sakit Islam Kuala Lumpur sekitar 25 tahunan yang lalu, hanya 3 orang yang bisa mengucapkan la ilaha illallah. Waktu matinya 2.997 lagi gagal mengucapkan la ilaha. Sebab mati ini dengan hobi. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara, mati ini dengan hobinya. Kalau hobinya sholat, mati sedang sholat. Kalau hobinya zikir, mati sedang zikir. Kalau hobinya umroh, mati sedang umroh. Kalau hobinya baca Quran, mati sedang baca Quran. Kalau hobinya berzina, mati di atas perut perempuan, sedang menenggek mati. Kalau hobinya berjudi, mati sedang kalau hobinya mabuk, mati sedang mabuk. Hiduplah cara Islam, matilah cara Hebatnya Islam. Sudah mati, Allahu Akbar. Tidak ada agama seperti ini. Sudah mati pun bawa Islam dan amalkan Islam. Sudah mati. 4 yang wajib kepada mayat. Pertama, mayat wajib dimandikan. Betul? Memandikannya nggak boleh pakai selera kita, tapi pakai agama, pakai sunnah Rasul. Mandikan dengan air mutlak, suci lagi mensucikan. Jangan sok pandai, saudara-saudara. Berhubung saya orang kaya, direktur utama PT Pertamina, maka bapak saya meninggal dunia pagi ini. Siang ini akan saya mandikan dengan Pertamax Turbo. Gila waam. Ya nah. Paham? Dikapankan. Nggak boleh dipakein jas, nggak boleh dipakein jubah. Kalau mati dipasangkan kain sunat berwarna putih, wajib berpakaian kapan. Pakai kapannya wajib. Warna putih putih kesukaan Allah. Pakailah baju putih kesukaan Allah. Kapankan mayat-mayatmu dengan kain berwarna putih. Sunat hukumnya karena putih kesukaan. Kalau kita pakai baju putih 24 jam Allah suka. Bahasa Arabnya mahabbah.
24 jam kita disukai Allah karena pakai baju putih. Di dalam kubur 10.000 tahun pakai kain kapan putih, Allah senang, Allah senang, Allah sayang, Allah suka, Allah suka. 10.000 tahun dalam kubur Allah suka. Walaupun gak wajib warna putih itu, boleh warna lain. Tapi siapa yang suka? Gak boleh rupanya Pak pakai baju merah. Boleh. Haram? Tidak. Cuman yang suka PDIP. Paham? Yang ketiga disolatkan. Caranya cara Rasul. 4 takbir. Nggak pakai sujud, nggak pakai ruku. Ini anak-anak muda nih belajar sholat jenazah. Bapak saya meninggal dunia, saya masih muda. Saya Tengku. Sultan Delhi datang, Sultan Serdang datang, Sultan Asahan datang waktu bapak saya meninggal. Tahu-tahu sholat jenazah imamnya Tengku Zulkarnain, anaknya. Geger Tengku. Kata orang tua waktu itu Tengku jarang bisa mengaji, jarang. Tengku pandainya berjoget waktu itu. Menangis. Sultan Delhi, Sultan Serdang tuh nangis. Dia bilang, "Allah nak, barulah kali ini ayah tengok Tengku jadi imam, ayahnya sholat jenazah. Aduh, sedihnya lah kami. Kalaulah boleh kami nanti mati, anak kami lah jadi imam." Masya Allah, langkanya agama waktu itu. Habis sholat saya doa. Semua yang menyolatkan satu masjid itu nangis semua. Kalian harus belajar doa, belajar mensolatkan jenazah. Sebab dalam Islam yang paling afdol menjadi imam sholat jenazah itu anaknya. Kalau dalam agama lain yang paling afdol, yang paling hebat untuk memimpin upacara kematian itu pendetanya. Kalau dalam agama lain. Kalau dalam agama Islam yang paling hebat memimpin upacara penguburan atau mayat jenazah adalah siapa? Anak. Kadang-kadang sedih sekolah sampai S3, S2, S1. Nyolatkan bapaknya gak bisa. Anaknya 4, insinyur, doktor, SH, doktorandes. Giliran mau sholat jenazah dia bilang apa? "Kaulah imam bang." "Ah kaulah." "Ya kaulah." "Ah kaulah." "Kau kan lebih tua." "Ah aku tua terjemurnya aku." "Kaulah." Kau. Akhirnya nggak ada yang bisa. Imamnya Bilal Mayat. Bilal Mayat tak tamat SD. Anak sekolah tinggi-tinggi, 4 takbir nggak bisa menyolatkan jenazah bapaknya. Takbir pertama Fatihah, apa susahnya? Allahu Akbar, Al-Fatihah. Takbir kedua solawat, Allahu Akbar, solawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Takbir ketiga Allahu Akbar, doanya sebaris. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afanhu. Takbir keempat, doanya sebaris. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selesai. Berapa banyak orang Islam sekarang mati bapaknya cuma bisa menangis. Anak-anaknya cuma bisa nangis. Kalau nangis Cina lah lebih hebat. Saya dulu ada kawan saya mati, bapaknya dimakan api-api, ikut saya nangis. Orang disuruhnya, kau nangislah, dapat duit. Anak-anak muda ini saya harap, insya Allah ya, buat taklim di sini baca hadis satu aja, satu hari baca hadis. Riyadus Shalihin misalnya baca satu, habis sholat, sebelum sholat sunat. Sholat sunat hukumnya sunat, taklim hukumnya wajib. Utulubul ilma, tolabul ilm, faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu, tolabul ilmi, faridatun ala kulli muslim. Wajib hukumnya bagi setiap orang Islam. Membaca hadis itu wajib, dengar, taklim. Sholat sunat, sunat, habis taklim baru sholat sunat. Satu hari satu hadis, tahun 360 hadis, 10 tahun. Udah berapa ribu hadis kita dengar. Yang kedua, kita orang Islam hari ini di Indonesia tersudut. Enggak ada hebat apa-apa hari ini. Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan maklumat menolak rancangan undang-undang haluan ideologi negara HIP. Karena undang-undang itu 8 poin yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia
membuka celah hidupnya Partai Komunis Indonesia di Indonesia. Gak usah kalian ragu lah, Majelis Ulama udah baca semuanya. Dan yang menandatangani itu mulai dari wakil ketua umum, sekjen, seluruh anggota MUI dan ketua-ketua Majelis Ulama Indonesia seluruh Indonesia 34 provinsi. Kalau pemerintah tidak mendengarkan seruan ini, kita semua bersatu padu untuk mengambil sikap menolak komunis itu. Siap? Siapa bilang komunis nggak nampak kelihatan di Indonesia? Nampak. Mana buktinya? Buktinya di mana-mana agama dihina orang sekarang tiap hari. Betul? Siapa yang menghina agama kalau nggak PKI, komunis? Orang beragama tak mungkin menghina agama orang. Betul? Setiap hari ada penghinaan agama sekarang. Tiap hari. Ulama-ulama dibilang kadrun, kadal gurun. Saya ingatkan anak-anak muda. Dulu tahun 55 diadakan pemilihan umum pertama di Indonesia. Partai pemenang pemilu yang nomor 4 besar, nomor 1 Partai Nasionalis Indonesia pimpinan Bung Karno, 58 kursi konstituante. Nomor 2 Majelis Syuro Indonesia, Partai Islam, pimpinan Haji Muhammad Nasir, orang Minang. Yang nomor 3 Partai Nahdlatul Ulama, Partai NU buat partai. Dapat 30 kursi nomor 3. Ini 58 kursi Masumi, 30 kursi Partai NU, PNU, dan yang keempat Partai Komunis Indonesia PKI, 28 kursi, hanya beda 2 kursi aja sama NU. 4 tahun tidak mampu membuat undang-undang dasar yang baru. Karena undang dasar 45 itu dulu dianggap sementara. Kan dibikin oleh panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, PPKI. Setelah merdeka adakan pemilu, nanti MPR membuat undang-undang baru, tapi nggak berhasil. 4 tahun. Tinggal setahun lagi tahun 1960 sudah dibuat draft-draftnya, kesepakatannya. Bung Karno nggak sabar. 5 Juli 1959 Bung Karno mengeluarkan dekret Presiden Soekarno membubarkan MPR, konstituante dibubarkan. Jadilah presiden sendirian Bung Karno tanpa MPR. Dan Bung Hatta mengundurkan diri jadi wakil presiden. Jadi Presiden Soekarno itu presiden sendirian, nggak punya wakil, nggak punya MPR. Kemudian Bung Karno mengangkat dirinya menjadi presiden seumur hidup. Bung Karno membuat gerakan politik nasionalis agama komunis, NASAKOM. Partai politik yang mendukungnya dari nasionalis PNI, partainya Bung Karno. Dari agama, kelompok nasionalis agama komunis, dari kelompok agama yang mau NU. Masumi nggak mau. Mana mungkin komunis yang tidak percaya Tuhan bersatu dengan orang yang beragama? Mungkin itu. Partai Katolik menolak juga. Partai Protestan menolak juga. Masumi Partai Islam menolak. Tapi NU menerima. Jadi NASAKOM waktu itu nasionalisnya PNI, agamanya NU, komunisnya PKI, nasionalis agama komunis. Masumi menolak bergabung dengan NASAKOM. Tahun 1960 Masumi dibubarkan oleh Bung Karno. Alasannya katanya terlibat pemberontakan PRRI. Omong kosong aja. Buya Hamka di penjara, Muhammad Nasir di penjara, Syekh Isa Ansori di penjara, Ghazali Hasan di penjara. Di Medan Syekh Asad Talib Lubis di penjara. Pokoknya ulama-ulama Masumi masuk penjara. Bung Karno mengatakan agama yang bagus itu NU. Selain itu semua antek imperialis ini Masumi tangkap, keras kepala, anti Pancasila macam-macam, masuk penjara. NU bekerja sama dengan PNI, NU dan PKI selama 5 tahun. Tahun 60 sampai 65. Malam 1 Oktober 1965 PKI memberontak. Yang paling banyak dibunuh sama PKI adalah orang-orang kawannya sendiri paling banyak potongnya. Kita tidak mau ini terulang. Sekarang mirip. Islam yang bagus NU.
Selain NU radikal, Tengku Zulkarnain, Ustaz Abdul Somad, Habib Rizik, pokoknya 212, Hizbut Tahrir, FPI juga nggak diperpanjang izinnya. Pokoknya selain ini, yang ini nggak bagus semua. Persis seperti dulu. Masumi semua nggak bagus, yang bagus NU aja. Nih kawan kita Nasakop, yang saya ini nggak bagus. 65 dia dipotong, paling banyak NU, yang paling banyak NU dibunuh PKI. Sekarang lihat. Selain Islam NU Nusantara bagus, yang lain nggak ada yang bagus, radikal segala macam. Kemarin keluar pernyataan dari Imam Besar Masjid Istiqlal. Sekarang NU diserang. Apa kata Imam Besar Masjid Istiqlal? Saya udah dengar, langsung suaranya saya dengar, dikirim orang videonya. Tadi malam saya dengar. Kitab-kitab yang dipelajari di pesantren-pesantren harus ditukar semua, karena kitab-kitab di pesantren ditulis karena ditulis zaman perang salib, sehingga ekstrim, menceritakan negara Islam. Ada Darul Silmi, Darul Silmi itu negara Islam, Darul Harbi negara kafir, Darul Suluh, harus ditukar. Bayangkan kalau seluruh kitab di pesantren, 90% pesantren di Indonesia pesantren NU, betul? Kalau seluruh kitabnya harus dihapus, gantinya apa? Gantinya yang dibikin oleh pemerintah. Ternyata setelah FPI, HTI semua dihajar, kita nggak boleh ceramah. Saya ini 20 tahun ceramah di Garuda Indonesia Airways, PT Garuda Indonesia, di Telkom macam-macam saya ceramah, di KPK segala macam. Menjelang pemilu kemarin dicoret, tidak boleh lagi ceramah di kantor-kantor pemerintah karena saya dianggap ekstrim. Tapi sekarang NU sudah dianggap ekstrim. Kenapa? Karena kitab-kitabnya semua tidak boleh dipakai, harus lihat, sudah nampak kalian nggak? Nampak nggak sama kalian? Kutanya ini, nampak nggak sama kalian? Ini yang penting, satukan barisan, ikuti ulama-ulama kita yang jujur. Siap? Dan sekarang mulai difitnah. Kalau saya fitnah Ustadz abal-abal, udah nggak mempan. Ustadz Tengku Zulkarnain, Ustadz abal-abal, nggak bisa baca Quran. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya nggak bisa baca Quran, saya nggak jawab, biar aja lewat. Terakhir dibikin lagi fitnah, mobilnya mewah, Robicon. Ustadz Habib Rizik, semua orang kaya-kaya, rakyatnya melarat-melarat. Saya kemari aja naik Avanza. Apa Robicon? Kalau saya mau beli Robicon bisa, ada duit saya, tapi nggak mungkin saya lakukan itu. Masa saya mewah-mewah, tetangga saya makan aja susah. Nggak mungkin saya lakukan. Kalian lihatlah pakaianku, lihat sendalku, betul nggak? Lihat. Kan mewah-mewahan awak. Dari dulu begini aja saya, dari dulu nggak berubah-berubah, dari dulu. Tanya kawan-kawan saya yang muda-muda, udah nggak mempan Robicon, dibilang pula saya penyambung ayam. La ilaha illallah. Kalau saya penyambung ayam, orang kampung saya nggak mungkin mau saya imam sholat subuh, saya imamnya, mau nggak orang kampung berimam? Begitu saya ghairil maghdubi alaihim waladdallin, makmumnya bilang kukuruyuk. Nggak mempan pengadu ayam, penyambung ayam. Muncul pula sarjana sastra palsu, drop out dari sastra Inggris. Ustadz Tengku Zulkarnain ijazah S1 palsu, S2 palsu, dosen palsu. La ilaha illallah. Kenapa nggak jawab? Kenapa nggak jawab? Adukan polisi. Habislah waktu awak, betul nggak? Ngadu polisi, bolak-balik, nggak sempat dakwah, nggak bisa ngomong, nggak sempat nulis. 2 tahun pengadilan, putus-putus, hukuman percobaan. Matilah kita. Dia nggak dipenjara. Sedangkan menyiram air keras saja tidak sengaja, setahun penjara. John Ru Ginting nulis di Facebook 1,5 tahun penjara.
nyiram orang air keras. Novel Baswedan buta matanya, tidak sengaja. Tidak sengaja menyiramkan air keras dengan air keras yang dibawa dengan sengaja. Aku pun bingung aku. Orang macam begini di zaman seperti ini rusaknya mau kita layani dia. Kalau memang saya dosen palsu dari USU, mengaku-ngaku pernah jadi dosen USU, USU lah yang melaporkan ke polisi keberatan, betul? Kenapa pula orang bukan USU melapor-lapor? Rektor USU bukan, dekan Fakultas Sastra bukan, betul? Dia bilang tidak ada dapat Satya Lencana tahun 2019. Orang udah pensiun, bego kau. Saya udah pensiun. Mana ada orang pensiun dikasih pula penghargaan? Terima kasih Pak, penghargaan. Kenapa? Walaupun Bapak udah pensiun dihitung masih kerja, begitu. Nggak mau aku melayani begitu, rugi. Kalaupun saya bukan sarjana, kenapa? Nggak boleh saya ceramah. Hah? Mana panitia masjid? Pak Ustadz, apa ceramah di sini harus nunjukkan ijazah? Jadi kenapa gatal-gatal nanya ijazah? Kalau nggak sarjana nggak mungkin lah sepandai ini bicara, ya nggak? Ada ngaku-ngaku sarjana ngomong nggak beres. Itu karena anu maka anu sekali. Jadi karena anunya ya itu anu maka anu ada. Yang ketiga, terakhir, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara, kita ini mayoritas di Indonesia 230 juta dari 267 juta rakyat Indonesia. 88,7% orang Islam. Tapi yang paling miskin di Indonesia adalah orang Islam. Setuju? Saya sudah dakwah 33 negara sedunia. Nanti ditanya lagi tuh, negara apa aja? Negara pelalawan, negara rokan hilir, bantai kau lah situ. Apa urusan? Saya sudah ke Jepang, keliling Jepang. Di Jepang ada konglomerat. Orang-orang yang punya duit triliunan, pemilik Toyota, pemilik Kawasaki, pemilik Suzuki, pemilik Daihatsu itu kaya raya, triliun-triliun duitnya. Di Jepang ada konglomerat. Tapi dipastikan di Jepang konglomeratnya adalah orang Jepang asli. Di Korea ada orang konglomerat, yang punya Samsung, yang punya LG, itu orang-orang kaya triliunan duitnya, tapi dapat dipastikan konglomerat di Korea Selatan adalah asli orang Korea. Di India ada konglomerat, tapi dipastikan konglomerat di India adalah orang India. Di Cina ada konglomerat di Cina, tapi dipastikan konglomerat di Cina adalah orang Cina. Di Amerika ada pemilik Ford, pemilik Chevrolet, tapi dipastikan konglomerat di Amerika adalah orang Amerika. Di Eropa ada Rolls Royce, ada Citroen, ada Mercedes di Jerman, Rolls Royce di Inggris. Sudah pastilah mereka konglomerat. Konglomerat di Eropa dipastikan adalah orang Eropa. Yang aneh di Indonesia, orang Jawa ada 120 juta di Indonesia. Tapi konglomerat di Jawa bukan Wagimen, Legiman, Wakidi, Mukidi, Ngaciro, bukan. Siapa konglomerat di Jawa? Hanya lu orang tidak tahu lu. Di Riau ini dipastikan di Riau ini 90% orang Melayu dan orang Minang, orang Islam, betul? Tapi konglomerat di Pekanbaru yang 90% orang Minang, orang Melayu ini bukan orang Minang, bukan orang Melayu yang jadi konglomerat di sini. Ayah, lu orang tidak tahu lu. Paham? Mesti ada yang salah. Masa orang paling banyak di Indonesia tidak jadi konglomerat? Di Cina konglomeratnya orang Cina, di Jepang konglomerat orang Jepang, di Eropa konglomerat orang Eropa. Kok di Indonesia konglomeratnya bukan orang pribumi? Mesti ada yang salah. Orang Islam 230 juta sekarang dari 267 juta.
Kalau semua orang Islam makannya itu lontong, pagi lontong 6.000, saking miskinnya. Siang lontong 6.000, malam lontong 6.000, 18.000 sehari. 500.000 lah rata-rata sebulan, kali 230 juta. Kalau orang Islam di Indonesia cuma makan lontong aja 3 kali sehari, itu kita mengeluarkan uang untuk makan lontong saja selama sebulan itu 115 triliun. Berapa? 115. Tapi kenapa orang Islam miskin? Belum lagi kecap, garam, minyak goreng. Kalau rata-rata sejuta, maka orang Islam belanja satu bulan itu 230 triliun. Kenapa orang Islam tetap miskin? Karena orang Islam tidak belanja sama orang-orang Islam. Warung-warung orang Islam miring-miring mau tumbang. Kita pergi ke mall, kita pergi ke Maret, Januari, Februari, Desember. Duitnya sama dia simpan di Singapura. Bukan dia simpan di sini, duitnya disimpan di Singapura. Allah, ada boleh ngomong tuh setan bicara. Allah, belanja sama orang Islam, beli beras, tapi pabriknya Cina punya, distributornya Cina. Iyalah, sekarang kita belanja sama orang Islam. 5 tahun lagi dia jadi distributor, betul? 30 tahun lagi dia punya pabrik, betul? Kalau kita nggak belanja sama dia, kapan nasibnya berubah? Nah, sekarang saya kasih tugas, ibu-ibu, bapak-bapak nanti pulang, ambil kertas, ambil buku kecil, notes, coba tulis nomor 1 sampai nomor 100. Lihat barang di rumah kita, TV, tulis TV, kulkas, apa lagi? Rice cooker, apa lagi? Kipas angin, AC, setrika, gosokan, kompor gas, tulis semua. Tulis, lihat 90% barang rumah tangga kita beli dari orang-orang yang tidak sunat. Kita beli dari orang-orang yang tidak sunat. Hanya kita beli dari orang-orang yang tidak pernah bayar zakat. Tes. Saya udah coba. Untung saya udah dilatih bapak saya. Itu pun masih banyak orang tubuhnya. Siap, mulai besok belanja ke warung tetangga saja, siap? Siap. Kalau tidak ada di warung tetangga barangnya, belilah di pasar tradisional milik pemerintah daerah. Pasar Cek Puan, pasar bawah. Jangan ke mall. Ya kalau begitu Pak, nanti mall bangkrut. Kita yang beli kalau dia bangkrut, betul? Paham gak kalian nih? Siap gak melakukannya? Presiden telah mencanangkan new normal. Apa namanya? Dengan membuka mall-mall. New normal dengan membuka. Nah, saya mencanangkan new no mall. Mulai besok kita hidup dengan new no mall. Hidup baru tanpa mall. Siap? Tunggulah 5 tahun lagi orang-orang Islam akan kaya-kaya. Karena setiap bulan ada duit 230 triliun berputar di tengah-tengah orang Islam. Nah, ini diserang nih ceramah. Anti NKRI, rasis, anti Cina. Saya anak Cina. Hei, hei. Kalian gak lihat mataku sipit? Saya Tengku, betul Tengku bapak saya, ibu saya anak Ci. Apakah kalian lihat kulitku kulit Cina? Saya tidak pernah benci dengan Cina, karena saya anak Cina. Yang saya benci Cina yang serakah, yang semua mau diambilnya, betul? Itu yang saya benci. Kita ini Pancasila, berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Harusnya orang Cina sedikit,
dapat duit sedikit. Orang Islam banyak dapat duit banyak. Ini terbalik, yang dapat duit banyak siapa? Hanya Allah tidak tahu tuh. Sampai sini aja. Gak usah banyak-banyak. Yang penting bersatu. Siap? Kemana belanja besok? Kalau tetangga nggak punya barangnya, nanti kalau kita jumpa lagi kalian ingat ucapan saya ini. 5 tahun lagi orang Islam akan kaya-kaya di Pekanbaru ini.